Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan bicara tentang komitmen. Yang namanya komitmen, setiap orang bisa membuat komitmen. Membuat sebuah komitmen itu gampang, tetapi menepati komitmen itu tidak gampang. Karena apa? Di dalam kita membuat komitmen itu, saat kita menepati, kita mau menjalankan komitmen itu, pasti ada hal-hal yang terjadi yang membuat kita mau melepas daripada komitmen. Tetapi ketika kita punya komitmen dan komitmen kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang memutuskan bagaimana jalannya komitmen, sampai di mana dan apa yang harus kita lakukan. Saya mengalaminya. Suatu hari saya berkomitmen. Ketika Tuhan suruh kepada saya untuk berdoa untuk seseorang. Seseorang hamba Tuhan yang saya tahu dia, tetapi saya tidak kenal dia. Dan Tuhan cuma katakan kepada saya bahwa orang ini sedang punya masalah besar. Kamu harus berdoa kepada dia, berdoa untuk dia dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, supaya dia bisa keluar daripada masalahnya. Ketika saya berkata kepada Tuhan, iya saya akan melakukannya, maka saya mulai melakukannya. Saya berdoa untuk dia hari lepas hari. Dan setelah itu Tuhan suruh saya, kamu cari dia, kamu temuin dia, dan kamu sampaikan pesanku kepada dia. Saudara-saudara, saya mulai lakukan mencari dia. Dia adalah hamba Tuhan besar di satu gereja besar, sedangkan saya adalah jemaat biasa. Tetapi karena Tuhan suruh saya berkomitmen dan saya lakukan bagian saya. Saya cari dia melalui banyak hal, saya dapatkan banyak nomor teleponnya, semuanya tidak satu pun yang boleh terhubung. Saya katakan dengan Tuhan, saya sudah usaha cari dia, saya sudah mau menghubungi dia, tetapi semuanya tidak ada hasilnya. Terserah Tuhan, mau tetap lanjut atau tidak. Waktu saya cari dia, ke posisi saya ada di Surabaya. Tuhan katakan, kamu tetap lakukan bagianmu, dan aku akan lakukan bagianku. Saudara-saudara, hari itu kami sekeluarga mau berangkat dari Surabaya naik mobil ke Jakarta. Dan pagi itu Tuhan suruh saya, kamu telepon dia. Kamu telepon dia dan dia akan jawab. Telepon ke nomor ini. Saya telepon ke nomor ini kepada dia. Waktu saya telepon ke nomor itu kepada dia, saudara, ternyata dia tidak menjawab. Saat dia jawab, saudara, Tuhan pakai saya cuma berkata kepada dia, kamu saat ini berlutut, kamu dengarkan apa yang Tuhan taruh. Kalau kamu mau perkataan Tuhan, kalau kamu mau keluar dari masalah ini, maka kamu harus lakukan ini. Pertama-tama harus punya kerendahan hati, hilangkan kesombongan, kecongkakan dan sebagainya. Banyak hal yang Tuhan taruh. Saya bicara dan setelah saya sampaikan itu, saya bilang, Pak, maaf, saya cuma sampaikan, lakukan bagian saya, sisanya terserah Bapak mau teruskan atau tidak, mau lakukan atau tidak. Saudara-saudara, ketika saya lakukan hal itu, saudara, kami sudah nyaman. Maka kami sekeluarga sudah siap-siap mau berangkat. Dan Bapak itu telepon saya, Bu, boleh nggak kita jumpa? Saya bilang, nggak bisa, kami sekeluarga mau ke Jakarta, liburan semuanya. Saya sudah lakukan bagian saya, untuk jumpa nggak bisa. Tolong Bu, katanya. Saya bilang gini, untuk sementara saya jawab nggak bisa, mungkin lain kali. Tapi Tuhan katakan kepada saya, kamu jumpai dia. Dia lagi butuh sesuatu. Dan Tuhan suruh saya untuk jumpai, maka saya jumpai dia. Saat saya jumpai dia, kami ngobrol, lalu kami bicara banyak, dan dia katakan,
boleh nggak ibu kita pergi ke Malang di dalam gereja saya, dan ibu berdoa untuk saya. Dan saya ketika suami saya bilang iya. Singkat cerita kami pergi. Setelah itu saudara saya lakukan, saya berdoa untuk dia. Saudara tahu apa yang Tuhan mau? Tuhan katakan mulai hari ini kamu menjadi pendoa syafaat untuk dia. Kamu setiap saat kalau kuperintahkan kamu harus berdoa untuk dia. Kamu berdoa dengan tulus. Kamu lakukan komitmen ini dengan tulus untuk dia. Saudara-saudara, saya lakukan 40 hari. Tuhan katakan kamu akan berdoa. Saya lakukan sepanjang perjalanan ke Jakarta. Saya berdoa, saya menangis untuk dia. Saya lakukan. Untuk apa saya lakukan? Saya melakukan untuk Tuhan, bukan untuk dia. Dia bukan siapa-siapa, saya nggak kenal dia. Dan saat setelah lewat di hari ke-15, saudara, Tuhan buat saya sakit setengah mati. Waktu saya sakit, saya harus masuk rumah sakit. Dan saya masuk rumah sakit di Surabaya. Saudara, di dalam rumah sakit itu saya mengalami sakit demam berdarah, saya mengalami tifus, saya 3 macam penyakit. Saudara, gigi gusi saya harus dioperasi. Dan saya di dalam 2 minggu lebih di dalam rumah sakit itu, saya tetap lakukan dengan komitmen. Walaupun di infus, saya setiap hari mengangkat tangan dan berdoa untuk dia, supaya dia lepaskan dari masalah. Puji Tuhan, dalam 40 hari saya lakukan, saya berpuasa, berdoa untuk dia, berpuasa dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan setelah lewat itu Tuhan katakan, aku pulihkan dia. Aku pulihkan dia. Saudara-saudara, kenapa bisa lakukan komitmen ini? Kenapa bisa lakukan? Karena ada ketulusan. Kenapa ada ketulusan? Karena saya melakukan bukan untuk manusia, tetapi melakukan untuk Tuhan. Dapat upah enggak? Enggak dapat upah. Saya enggak dapat upah dari manusia, tetapi saya dapat upah daripada Tuhan. Tuhan membuat saya hari lepas hari boleh semakin intim dengan dia, boleh mau hidup di dalam kebenarannya. Tuhan mengajarkan saya bagaimana mematikan kedagingan, bagaimana bisa melakukan ketulusan. Tuhan mengajarkan sebuah ketulusan, Tuhan ajarkan. Dan sebuah komitmen untuk ketika Tuhan perintahkan saya mau melakukan, saya melakukan. Itu sebabnya saudara, firman Tuhan berkata, apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan untuk Tuhan. Sebab daripada Tuhanlah kita akan menerima upahnya. Jangan pernah lakukan apapun untuk manusia. Saudara-saudara yang sudah dengarkan video ini, ayo ambil komitmen dengan Tuhan. Apapun yang Tuhan mau kau lakukan di dalam hidupmu, kau lakukan. Lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau melakukan dari Tuhan, upahnya dari Tuhan. Karena engkau ketika Tuhan lakukan apa yang Tuhan mau, kau tidak akan dapat upah dari manusia. Dan kau tidak akan pernah kecewa kalau manusia tidak memberi upah. Karena upah itu daripada Tuhan. Yang percaya, yang mau melakukannya, yang mau melakukan apapun di dalam hidupmu, kau lakukan untuk Tuhan. Maka bersama-sama dengan saya katakan, amin.